Halo teman-teman, balik lagi bersama gua Yosua Sanir Jenta Sembiring dalam podcast Mahasiswa Hukum Berbicara. Mungkin teman-teman udah tahu nih Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang dimana membahas tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, peraturan ini mungkin cukup viral di tengah polemik yang ada di Indonesia yang dimana sedang menghadapi masa-masa COVID-19. Nah, di tengah-tengah masa COVID-19 ini, pemerintah berinisiatif untuk mendeklamirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini, yang dimana tentunya untuk memaksimalkan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, yang dimana merupakan ujung tombak unicorn pendapatan di Indonesia. Nah, mungkin masih banyak nih yang bingung tentang apa aja sih isi yang ada di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, untuk hari ini aku menjelaskan tentang sistematika dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di bab satunya sendiri, dalam pasal satunya terdapat asas, tujuan, dan ruang lingkup. Kemudian di bab 2-nya itu membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian di bab 3-nya itu membahas tentang pajak penghasilan. Kemudian di bab 4 itu membahas tentang pajak pertambahan nilai. Kemudian di bab 5-nya itu membahas tentang program pengungkapan sukarela WP. Kemudian yang ke-6 itu akan membahas tentang pajak karbon. Kemudian yang ke-7 itu membahas tentang cukai. Kemudian bab ke-8 itu membahas tentang peralihan. Dan juga bab ke-9 atau bab terakhir itu membahas tentang penutup pasal 16 sampai pasal 19. Nah, di dalam bab satunya ini membahas tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup dan pemberitahuan. Kemudian di dalam asas itu terdapat 6, yaitu bertujuan untuk keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga kepentingan nasional. Tentu saja di dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemilihan ekonomi, kemudian mengoptimalkan penerimaan negara, kemudian yang ketiga mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Kemudian yang keempat itu melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak. Kemudian yang kelima itu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Yang terakhir itu adalah ruang lingkup dan pemberlakuan. Tentu saja yang pertama itu perubahan Undang-Undang PPH yang berlaku sejak tahun pajak tahun 2022. Kemudian yang kedua itu perubahan Undang-Undang PPN yang berlaku mulai 1 April tahun 2022. Kemudian lebih lanjut perubahan Undang-Undang KUP yang berlaku mulai tanggal diundangkan. Kemudian yang keempat itu program pengungkapan sukarela yang berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Kemudian pajak karbon itu mulai berlaku 1 April tahun 2022. Kemudian yang terakhir itu perubahan Undang-Undang Cukai yang berlaku mulai tanggal diundangkan. Kemudian di dalam bab 2 itu dijelaskan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang dimana penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Tentu saja untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah WP orang pribadi melaksanakan pemenuhan kewajiban hak yang penuh dengan kewajiban perpajakan. Kemudian terdapat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. Yang pertama itu sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan, yang dimana PPh kurang dibayar atau KUP lamanya itu 50%. Rancangan Undang-Undang HPP-nya itu sanksi bunga per bulan sampai dengan suku bunga acuan plus uplife faktor 20% maksimal itu 24 tahun. Kemudian PPh kurang dipotong itu KUP lama 100%, yang sanksi bunga per bulan sampai dengan suku bunga acuan plus uplife faktor 20% yang dimana maksimal itu 24 bulan. Kemudian yang kedua itu sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan mengajukan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak, yang dimana keberatan KUP lama itu 50%, kemudian RUU HPP itu 30%, kemudian banding itu 100% yang KUP lama, kemudian RUU HPP-nya 60%, kemudian peninjauan kembali itu di dalam rancangan Undang-Undang HPP-nya itu 60%. Kemudian ada kuasa wajib pajak yang dimana dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga saudara atau semenda 2 derajat. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. Yang pertama itu menambah wewenang penyidik pajak untuk melakukan pemblokiran atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Kemudian yang kedua, hingga
tahap persidangan. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan pidana penjara. Kemudian kita akan lanjut kepada bab 3 yang dimana memberikan penjelasan mengenai pajak penghasilan. Kemudian jika kita berbicara tentang pajak atas natura ataupun kenikmatan, pemberitaan natura atau dengan kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima, yang dimana yang pertama penyedia makan atau minum, bahan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai. Kemudian yang kedua itu natura di daerah tertentu. Kemudian yang ketiga itu natura karena keharusan pekerjaan dengan contoh alat keselamatan kerja atau seragam. Yang keempat natura yang bersumber dari APBN, APBD, ataupun APBDes. Kemudian yang kelima natura dengan jenis dan batasan tertentu. Kemudian di dalam pajak pun terdapat asas keadilan tadi, yang dimana tarif PPh orang pribadi itu diberikan berkat kepada pajak. Yang pertama itu tarif pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang dimana dalam undang-undang PPh itu tarif pertama itu 0 sampai 50 juta itu tarifnya 5%, kemudian lebih dari 50 juta itu 15%, kemudian lebih dari 250 juta itu 25%, kemudian lebih dari 500 juta itu 30%. Kemudian lebih lanjut rentang penghasilannya dalam RUU HPP itu 0 sampai 60 juta itu 5%, kemudian 60 sampai 250 juta itu 15%, 250 juta sampai 500 juta itu 25%, 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%, sedangkan lebih dari 5 miliar itu 35%. Yang terakhir itu ada batas peredaran bruto tidak kena pajak, yang dimana bagi orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu atau wajib pajak OPPP 23, nilai peredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenai PPh. Kemudian kita lanjut nih kepada bab 4 pajak pertama nilai nih, apa aja sih yang berubah dalam HPP. Yang pertama itu ada pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN. Yang pertama itu pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mudah mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Kemudian yang kedua itu barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya diberikan fasilitas pembebasan PPN, sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil sama sekali tidak akan terbebani kenaikan harga karena perubahan undang-undang PPN. Yang kedua, itu adalah tarif PPN serta kemudahan dan kesederhanaan PPN. Kemudian di dalam tarif umum, rancangan undang-undang HPP itu adalah tarif 11% yang berlaku mulai 1 April tahun 2022. Kemudian tarif 12% itu paling lambat diberlakukan 1 Januari tahun 2025. Tarif khusus itu untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN. Final misalnya 1%, 2%, atau 3% dari perolehan usaha yang diatur dengan PMK. Kemudian berkaitan dengan peraturan pajak cukai, yang dimana pertama itu penegasan dengan penambahan jenis barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik. Kemudian merubah prosedur penambahan pengurangan jenis barang kena cukai. Kemudian penegakan hukum pidana cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. Yang terakhir yaitu wajib bayar diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar sanksi saat penelitian undang-undang cukai belum diatur, namun dalam RUU HPP membayar sanksi denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kemudian saat penyidikan dalam undang-undang cukai membayar pokok cukai plus sanksi 4 kali cukai kurang dibayar. Kemudian dalam RUU HPP itu membayar sanksi denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Lalu kita beralih ke dalam bab 5 yang dimana program pengungkapan sukarela wajib pajak. Program ini tentu diawali dengan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Tentunya melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh beserta program pengampunan pajak. Dan yang kedua itu pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020.
Nah, program ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu dimulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Program perpajakan sukarela itu terdiri dari dua kebijakan. Yang pertama itu subjeknya, kebijakan pertama itu wajib pajak OP dalam badan peserta TA, dan kemudian kebijakan kedua itu WPOP. Kemudian dalam basis aset itu kebijakan pertama aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat TA. Kemudian kebijakan yang kedua itu aset perolehan 2016 sampai tahun 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahun 2020. Kemudian keterangan yang ketiga itu tarif PPh final, yang dimana kebijakan pertama itu 11% untuk deklarasi LN, kemudian 8% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, kemudian ke-6% untuk aset LN repatriasi dan aset DN yang diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi atau renewable energy. Kemudian kebijakan kedua itu adalah 16 ataupun 18% untuk deklarasi LN, kemudian 14% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, kemudian 12% untuk aset LN repatriasi dan aset DN yang diinvestasikan dalam SBN ataupun renewable energy. Kemudian ketika kita bahas bab yang ke-6 itu tentang pajak karbon, yang dimana pajak karbon itu dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Kemudian undang-undang mengamanatkan pembuatan peta jalan pajak karbon dan peta jalan pasar karbon. Lalu tarif pajak karbon ditetapkan Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau CO2e. Kemudian implementasi pertama kali 1 April tahun 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Nah, mungkin udah cukup lama ya, 11 menit ke depan saya menemani waktu kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, follow, dan like di bawah ini. See you!